Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Inayatul Husnah dengan NIM 2020610070, Desivira Nur Aini dengan NIM 2020610075, Nuril Ulia Nikolani dengan NIM 2020610085, dan Nanda Fitri Nurulita dengan NIM 2020610090. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar ekonomi dalam Islam. Pengertian ekonomi. Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi diungkapkan dalam kata al-iqtisad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata al-iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu al-iqtisad, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi menurutnya adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya. Kemudian ruang lingkup ekonomi Islam. Ada beberapa ruang lingkup ekonomi Islam diantaranya 1. Sejarah Islam dan perekonomian dalam Islam. 2. Fikih muamalah. 3. Sistem sosial. 4. Aturan pokok seperti zakat, infak, wakaf, pelarangan maisir, dan riba. 5. Mencakup aspek ekonomi makro dan sistem pencatatan. Dan 6. Perangkat dan regulasi pemerintah. Sektor ekonomi unggulan. Sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang memiliki peran yang relatif besar dari sektor lain dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013 terdapat perolahan data sektor unggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yakni sektor perdagangan. Sektor perdagangan menjadi sektor unggulan karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Yang kedua yakni sektor industri kimia. Sektor industri kimia menjadi kunci karena Indonesia memiliki bahan baku yang sangat melimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang selanjutnya ada sektor industri mesin. Sektor ini menjadi sektor kunci pabrikan yang bergerak. Di bidang ini jumlahnya juga sangat banyak. Yang keempat ada sektor industri karet dan plastik. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memiliki biji karet yang melimpah dan sumber daya hutan kayu yang sangat luas. Yang nomor 5 ada sektor jasa. Sektor jasa meliputi jasa pemerintahan umum dan pertahanan, jasa kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa perbengkelan. Yang nomor 6 sektor bangunan. Sektor bangunan mencakup semua kegiatan konstruksi bangunan. Yang ketujuh ada sektor angkutan darat. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas, jadi angkutan darat sangat diperlukan. Yang terakhir adalah sektor peternakan. Hal ini meliputi pemotongan dan hasil peternakan secara langsung. Selanjutnya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina ya'nizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim al-Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fattu wa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disikat dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dalam berbagai kitab, baik fikih maupun taswir, rata-rata memandang ayat di atas larangan menimbun harta sebagai salah satu dalil kewajiban berzakat, yang
artinya ada kaitan erat antara menimbun harta dengan berzakat. Baik, selanjutnya yaitu hadis ekonomi. Kullu ma'adaita zakatahu wa in kana tahta sab'i ardina falaisa bikanzin wa kullu ma la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun wa in kana dohiron ala wajhil ard. Artinya, setiap harta yang ditunaikan zakatnya, walaupun disimpan di bumi lapis ketujuh, bukanlah disebut menimbun harta. Dan yang tak ditunaikan zakatnya jelas disebut menimbun, walaupun tampak di permukaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi, menimbun harta yang diharamkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35 adalah ketika harta benda yang disimpan telah memenuhi syarat dan tidak ditunaikan zakatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.